Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal sama Imam Syafi'i? Beliau yang mengarang kitab yang sampai hari ini kitab itu menjadi panutan, menjadi pedoman umat Islam. Ar-Risalah. Kitab dalam usulul fiqh yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beliau menulis hal itu. Berapa banyak orang yang dapat hidayah lewat jalan beliau. Berapa banyak orang yang jalannya lurus karena arahan Imam Syafi'i. Tapi beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Beliau mengatakan, aku cinta kepada orang-orang soleh dan aku bukan termasuk mereka. Dan aku benci kepada pelaku-pelaku dosa walaupun barangku sama dia sama. Kita perlu tumbuhkan dalam diri kita, jemaah. Wallahu a'lam, kita nggak tahu apakah kita bisa masuk surga. Wallahu a'lam. Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi', subhanallah. Salah satu ulama salaf mengatakan, "Lau kana yujadu lidzunubi rih." "Lau kana yujadu lidzunubi rih, ma qadirtum an tadwa minni min natani rih." Dia mengatakan, andai kata dosa itu ada aromanya, andai kata dosa itu ada bau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tidak akan bisa mendekat kepada aku karena busuknya aromaku. Wallahi jamaah. Dia mengatakan, innama huwa afullah au nar. Yang ada nanti pada hari kiamat, ampunan Allah, maaf dari Allah, kalau enggak neraka. Ini seorang yang soleh, yang dikenal doanya mustajab. Muhammad bin Wasi'. Dia begitu takut. Yang ada pada hari kiamat, ya tadi. Allah maafkan, atau neraka yang ada. Wallahi jamaah, kita kalau dosa itu ada aromanya, ada baunya, wallahi kita tidak akan bisa kumpul bersama. Cuma memang Allah menutupi dosa-dosa kita. Iya. Allah menutupi dosa-dosa kita. Ya, semoga Allah kelak yang menutupi dosa kita ketika kita hidup di dunia. Kelak pada hari kiamat dia mengampuni dosa-dosa kita. Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Dia mengatakan, qad sirtu fil ardi wa durtu fiha. Aku udah jalan, aku udah menjelajahi bumi ini. Lalu dia mengatakan, fabilladzi la ilaha illahu. Dan aku bersumpah demi zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, ma ra'aitu nafsan tusalli ilal qiblah syarran indi min nafsi. Aku bersumpah kayaknya nggak ada orang yang lebih buruk yang sholat, yang menghadap kiblat lebih dari diriku sendiri. Wallahi jamaah, kita perlu duduk sama diri kita, tidak membanggakan diri kita. Ar-Rabi' ibn Khaytham ibn Khathyam, dia pernah nangis sampai basah jenggotnya. Dia mengatakan, adrakna aqwaman kunna fi janbihim lususan. Kita dulu pernah berjumpa dengan orang-orang yang soleh, para sahabat tabi'in. Kita di sisi mereka itu seperti maling. Jadi seorang berusaha untuk tidak mengangkat dirinya, menyucikan dirinya, tapi selalu melihat orang lain lebih baik dari dia, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Ada yang tahu sama Abu Muslim Al-Khawlani? Dia itu menaruh pecutnya dia itu di masjid dia, di tempat ibadah dia. Di rumah dia taruh, atau di masjid dia taruh.
Lalu dia mengatakan, ana aula bisiyati minad dawab. Aku lebih pantas untuk dipecut daripada binatang-binatang tersebut. Wallahi kalau kita sadar dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, dengan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat-nikmat yang banyak, lalu kita bandingkan dengan amal kebajikan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan, kita kadang-kadang beramal kebajikan. Beramal kebajikan pun kita tidak mengharap ridha Allah. Kita ingin dipuji, kita ingin disanjung orang. Dan ketika kita punya dosa, kita tutupin dan hanya Allah yang mengetahui dosa kita. Jamaah rahimakumullah. Sahal bin Aslam berkata, Kana Bakar bin Abdullah al-Muzani idza ra'a syaikhan. Bakar ibn Abdullah al-Muzani, kalau dia melihat orang yang lebih tua, maka Bakar mengatakan, hadza khairun minni. Ini orang lebih baik dari aku. Abadallah qabli. Dia telah beribadah kepada Allah, dia telah meletakkan keningnya sujud kepada Allah. Sebelum aku bisa itu, dia sudah melakukan itu. Dia lebih baik daripada aku. Wa idza ra'a syaban. Kalau yang dia lihat anak muda. Karena dalam kehidupan ini kita akan melihat orang yang di atas kita, yang senior atau yang junior. Ketika melihat yang senior yang lebih tua, Bakar bin Abdullah mengatakan orang ini lebih baik dari aku karena dia telah beribadah kepada Allah sebelum aku beribadah. Kalau dia melihat anak muda, qala hadza khairun minni. Ini anak muda lebih baik dari aku. Kok bisa anak muda lebih baik dari engkau? Nah, irtakabtu dzunub aktsar mimma irtakab. Aku berbuat dosa lebih banyak daripada dosa dia. Karena secara umur, orang semakin panjang umurnya dosanya lebih banyak daripada yang baru. Mungkin baru 5 dosanya, baru 7 dosanya, baru 10, sedangkan aku udah berapa dosa yang aku lakukan. Dan dia juga berkata, in aradalaka iblis, kalau iblis datang sama kau lalu menawarkan, faqala inna laka fadlan ala ahadin min ahli Islam. Lalu iblis itu mewahyukan atau membisikkan kepadamu bahwa kau itu adalah orang yang punya kontribusi besar kepada umat Islam, atau kau punya kebaikan lebih utama dari fulan, kau lebih baik daripada fulan. Maka kata Bakar mengatakan, kau lihat, kalau orang itu yang dibisikkan iblis membisikkan kau lebih baik dari dia, kau lihat, kalau orang itu lebih tua, maka katakan orang ini lebih baik dari aku. Dia berilman lebih dulu, dia beramal soleh lebih dahulu daripada aku, dia lebih baik dari aku. Wa in kana asghar minka, kalau dia juniormu, di bawahmu, maka katakan aku telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan sebelum dia melakukan kemaksiatan. Aku lebih berhak mendapatkan sanksi, dia lebih baik dari aku. Karena sejatinya dalam kehidupan ini kau akan melihat ya 2 jenis manusia, yang lebih tua dari engkau atau yang lebih muda dari engkau. Jamaah rahimakumullah, Hasan al-Basri, ulama-ulama yang lainnya, Salim ibn Abdullah ibn Umar. Ketika Salim ibn Abdullah ibn Umar ketika haji, dia itu berdesakan dengan seorang lelaki. Dalam tawafnya mungkin atau dalam sa'inya. Lalu orang yang didesak oleh Salim ibn Abdullah bin Umar bin Khattab ini mengatakan, ya murai, wahai orang yang riak. Apa kata Salim? Apakah dia marah? Apakah dia mengatakan, kau jangan nuduh macam-macam kau? Kau tahu dengan isi hatiku? Enggak. Salim mengatakan, ma'arafani illa anta. Wallahi enggak ada yang kenal sama aku kecuali engkau. Betul tuh yang omongkan aku ini murai. Orang akhirnya sadar ketika ada kritikan dari orang, dia semakin takut dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan Fudail bin Iyad, seorang alim ulama di Mekah yang terkenal sejaman dengan Abdullah bin Mubarak, yang kita tahu ucapan dia yang terkenal tentang firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Fudail mengatakan Allah tidak menerima kecuali amalan yang benar dan saleh, aswabuhu wa akhlasuhu,
yang terbenar dan ikhlas karena Allah SWT, itu yang akan diterima. Apa kata Fudail bin Iyad? Dia mengatakan, "Man arada an yanzura ila mura'in falyanzur ilayya." Barang siapa yang ingin melihat kepada orang yang ria, hendaklah melihat kepada dirinya. Dia menunjukkan kepada dirinya. Wallahi jamaah, kita perlu duduk, tadi anak katakan, merenungkan diri kita. Kita ini termasuk yang mana? Tapi tetap, dalam semua hal, kita perlu husnudzan sama Allah. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berharap Allah menerima amalan kita. Tapi kita tetap takut. Sampai kapan rasa takut itu menemani kita? Sampai kematian datang. Sampai kematian tiba. Umar bin Khattab ketika kematian tiba, ketika dia ditusuk di bawah pusarnya, darah itu mengalir. Ketika dia minum susu, kemudian susu itu keluar dari luka tusukan itu, lalu dikatakan, "Ausi ya Amirul Mukminin, kau sudah kasih wasiat, udah nggak bisa disembuhkan, udah habis nih," kata dokter. Umar bin Khattab mengatakan kepada putranya Abdullah bin Umar bin Khattab, "Ya bunayya, dha' khaddi 'alal ard." Wahai ananda, letakkan pipiku di tanah. Apa kata anak? "Ya abati." Apa bedanya tanah sama pahaku? Biar kepalamu di pahaku. Umar marah kepada anaknya. "La ummalak, ba' khaddi 'alal ard." Letakkan pipiku di bumi. Letakkan di tanah pipiku. Apa kata Umar bin Khattab? "La'allallah ayyarhamani." Aku berharap dengan kondisi pipiku di tanah, Allah memberikan rahmatnya kepada aku. Allah kesian sama aku. Wallahi jamaah, kita nggak tahu. Dan surga Allah itu mahal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Kita berharap surga Allah, kita berdoa terus, tapi kita juga takut dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita, menjadi kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak sok suci dalam kehidupan ini. Barakallahu fiik. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhali. Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Manakah yang harus seorang istri dahului sudah berwudu dan siap untuk sholat, lalu suaminya datang? Apakah istri selesaikan sholatnya dulu atau menunggu suaminya dulu baru sholat? Iya, subhanallah. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, tentang seorang istri dengan suaminya. Apabila seorang istri sudah ambil wudu dan dia mau sholat, suaminya datang, mana yang lebih harus dia dahulukan? Kalau dia sedang dalam sholat itu, dia selesaikan sholatnya. Kalau dia di akhir waktu
yang waktu sholatnya mau habis, maka dia dahulukan sholatnya. Karena ini berkaitan dengan hak Allah yang wajib atas dirinya. Tapi kalau waktu sholatnya masih luang, suami datang, maka seharusnya engkau jumpain suami. Jumpain suami dulu, dudukkan suami, kemudian tanya sama suami, ada yang bisa dibantu bang, abang kepingin apa? Seperti itu. Setelah itu minta izin sama suami. Bang, boleh aku sholat dulu? Ketika suami mengatakan, tunggu dulu lah, aku ada perlu. Kau duduk aja. Selama tadi waktu sholatnya masih panjang. Karena memang hak suami sangat besar sekali. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Assalamualaikum. Apakah sama utama menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu yang ada ustaznya dan yang pakai layar atau internet seperti ini? Apakah sama juga dengan mendengarkannya dari rumah? Tolong penjelasannya Ustaz. Yang kedua, kita disyariatkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga disuruh menjauhi debat walaupun benar. Bagaimana penerapannya Ustaz? Soalnya jika kita amal ma'ruf nahi munkar, seringnya berdebat Ustaz. Seringnya apa? Seringnya menjadi berdebat. Ya. Nah. Baik, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang menghadiri majelis ilmu. Apakah sama orang yang hadir di majelis ilmu dengan orang yang menyimak umpamanya dari rumahnya? Atau model kayak sekarang nih. Jamaah datang ke majelis ilmu, tapi ustadznya nggak ada di sana. Kadang-kala ustadznya ada di sana jauh, pakai layar juga. Apakah sama? Yang pertama, majelis ilmu adalah majelis yang didatengin. Kita kumpul di tempat itu, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka bersama-sama mengkaji di sana kitab Allah, mempelajarinya, membacanya. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali sakinah akan turun kepada mereka. Mereka kumpul bersama nih. Berarti kalau ibu-ibu sekarang kumpul bersama di satu tempat untuk mengkaji bersama, baik itu ada ustadznya atau tidak ada ustadznya, ngaji bareng di sana, mempelajari bersama, insya Allah akan turun tuh sakinah tersebut. Karena mereka kedatangannya ke sana memang berkumpul bersama untuk mempelajari syariat Allah, mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran Karim. Tapi sekarang ada sarana yang menyebabkan mereka lebih mudah. Kadang gimana kalau ngajinya Ustadz, kita berlima nih di rumah, kita setel nih kajian kitab atau kajian apa, lalu kita bersama-sama mempelajarinya. Dapat enggak Ustaz? Mudah-mudahan dapat. Rahmat Allah itu luas, seluas langit dan bumi. Terus bagaimana yang di rumah? Di rumah nonton di rumah kajian. Ya semoga Allah memberikan rahmatmu sesuai dengan kesendirianmu. Kalau di sana kan kebersamaan. Dalam hadis itu mereka bersama-sama. Ketika kau sendirian, seperti orang yang ngaji, baca Quran sendirian di rumahnya. Apakah dia akan mendapatkan malaikat akan turun ke mereka, umpamanya, ke orang ini? Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya dalam hadis itu dianjurkan kebersamaan, kumpul bersama-sama, mengkaji bersama-sama. Karena memang kalau di rumah sendirian, ya orang sendirian, ya nonton bentar, umpamanya dengerin bentar, terus ada yang manggil ke sana, terus kemana, terus sambil makan makanan umpamanya. Insya Allah dia akan tetap mendapatkan rahmat dari kajian tersebut. Dia mendapatkan barokah dari ilmu yang disampaikan. Tapi adapun sakinah, malaikat-malaikat yang turun, itu dalam hadis itu disebutkan ketika mereka bersama-sama mengkaji. Seperti yang dilakukan ngaji di masjid bareng umpamanya, ngaji di rumah bareng, insya Allah dapat tuh. Yang seperti itu semuanya sesuai dengan
dengan kondisi mereka insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda ketahui. Terus berkaitan dengan pertanyaan kedua masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kadang-kala kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang ada adalah debat sama dia. Memang dalam Islam itu ada 3 cara dakwah yang disebutkan di surat An-Nahl ayat 125 insyaallah. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini al-ilmu wal amalus salih, ilmu dan amal saleh. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya dengan hikmah. Hikmah ini digunakan mungkin kepada orang yang tidak mengerti hukum. Orang kalau nggak ngerti hukum, nggak punya ilmu, dan orang itu punya dorongan untuk berbuat baik, itu tinggal dikasih tahu, mas, sholat duha itu insya Allah mudahkan rezekinya umpamanya. Dia akan seperti Allah akan jamin tuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya ibna Adam irka' li rak'atain fi awwali nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, kau sujud buat aku di pagi hari 2 rakaat, aku cukupin hari itu buat engkau. Orang ini langsung tertarik untuk mengamalkan umpamanya. Karena dia orang nggak ngerti, dikasih tahu faham, lalu diamalkan. Wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Nasihat yang baik. Ini lebih kepada orang-orang yang punya ilmu tapi malas dia. Dia tahu tuh ilmunya, dia faham tuh dalilnya, hadisnya dia punya tuh. Cuma pengamalannya dia kurang. Ini perlu mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu adalah nasihat dengan menceritakan reward dari Allah, balasan dari Allah yang akan diberikan kepada dia, ya, surga Allah, kebaikan-kebaikan, dan dengan menceritakan tentang dahsyatnya api neraka. Jadi dia perlu dikasih peringatan orang ini. Karena orang itu punya ilmu sebenarnya. Ada ilmunya, lulusan pesantren di Indonesia. Cuma nggak tahu. Dengar azan ya kadangkala meremehkan sekali sama sholat. Dia ada ilmunya, maka perlu mau'izah hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal. Berdialog dengan cara yang paling baik. Jadi kalau dialog ini harus dengan cara yang lebih baik. Kenapa? Karena dalam perdebatan itu biasanya akan terjadi emosi. Akan terjadi ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak disampaikan. Biasanya kalau debat kayak gitu tuh. Makanya ketika seorang hendak menyampaikan, dia lihat debat ini buat orang yang dia punya syubhat. Dia sudah punya ilmu dan dia menentang dengan apa yang disampaikan ini. Dan untuk debat ini diperlukan orang yang berilmu.